Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast eh, hari ini bersama saya Arifudin Kaco. Hari ini kita akan mencoba ngobrol biasa dengan salah satu pemuda sekaligus kepala dusun di salah satu dusun di Patampanua, yaitu Pak Muhammad Yusuf. Selamat datang, Dindaku, Ya, selamat di datang. sini. Eh, kita akan coba diskusi terkait dengan pembangunan dalam beberapa aspek. Ya. Tapi sebelum itu, saya mau tanya dulu ini, Dinda. Ya, siap. Kenapa Ki mau jadi kepala dusun? Kenapa bukan jadi dosen kali? Ya, awalnya begini, Pak. Latar belakang saya sehingga tergerak hati ya untuk berkecimpung di pemerintahan desa. Ya, Mulanya saya kan melayani juga masyarakat, tapi melayani di bidang kesehatan. Dan bekerja di salah satu perusahaan di Kalimantan awalnya. awalnya hingga beberapa provinsi lainnya termasuk Papua dan terakhir kemarin itu di Malaysia. Nah, pasca COVID kemarin, tibalah masanya ini beliau yang saya gantikan secara aturan sudah tidak boleh lagi. Oh iya. Sehingga ketika itu baik tokoh masyarakat, tokoh pemuda maupun tokoh perempuan lain, satu suara, bahwasanya ya lilikannya ke saya. Mereka belum paham bahwasanya regulasinya untuk penggantian dusun itu tidak melalui pemilihan. Mereka taunya melalui pemilihan. Karena malamnya itu perwakilan dari masyarakat yang sudah satu suara, Bapak ditelepon. Bapak ditelepon bahwa karena mengingat ini sudah batas usianya sudah sampai, Pak mantan dusun ini, nah, kami sepakat di sini bahwasanya menunjuk adik di Burubawang. Khusus di Burubawang. Ya, singkat cerita, ketika itu saya mau berpikir, ya lamanya berpikir itu kurang lebih 1 minggu. Wah, lama juga ya. Lama berpikir, belum saya iakan, tapi tidak saya katakan tidak juga, lama berpikir. Karena kan ini saya masih terpikir untuk kembali ke Kalimantan atau di mana saja untuk melanjutkan profesi saya. Sementara ketika itu saya pahami bahwasanya jadi kepala dusun yang tentunya kan sudah terikat pakai ceritanya. Sudah terikat dengan batas usia sekian. Jadi masuklah pemilihan. Ya, pendek cerita, saya putuskan saya pikir ini hal yang mulia juga, karena lebih meluas lagi melayani. Sementara kalau di kesehatan hanya satu bidang saja, sehingga ketika itu saya putus kalau saya iakanlah amanah yang diberikan oleh beberapa banyak masyarakat di sana, sehingga berikutnya tibalah masanya pemilihan. Alhamdulillah kan kita sudah lihat, saya sudah berkecimpung di pemerintahan desa. Wah, luar biasa. Seperti itu. Jadi sudah ternyata banyak pilihan banyak pemikiran waktu itu dengan penuh banyak pertimbangan. Kalau sejauh ini sudah berapa lama jadi kepala dusun? Nah, untuk masa jadi kepala dusun start di tahun 2021 bulan keempat ketika itu masih masa beliau jabat sementara Pak Bugis. Sudah hampir 3 tahun 4 tahunan ya kurang lebihnya seperti itu. Berarti sudah lama juga ini Dinda jadi kepala dusun. Kalau dalam rentang waktu itu selama itu apa yang sudah dilakukan di dusun Burubawang ini? Nah, bisa diceritakan sedikit untuk yang menjadi PR berat di sana tentunya hal fisik. Fisik. Sebab melihat daripada wilayah khususnya untuk di dusun Burubawang itu wilayah dusun Burubawang diapit oleh 2 sungai besar, Sungai Matagali dengan Sungai Madate. Nah, ini menjadi perkara besar. Ketika banjir, air meluap, tidak hanya dampaknya ke tambak, tapi dampaknya juga masuk ke daerah perkebunan hingga sampai ke pemukiman. Nah, ketika banjir, genangan air itu yang terjebak di kebun, kadang kurang lebih 1 minggu juga baru kering total. Hingga dampaknya ketika tiba masanya kelapa mereka ini dipanjak, hanya terhambat lagi oleh karena banjir. Hanya untuk masalah si pekerja ini patasi biasanya itu akses jalan itu tidak ada.
Oleh karena ya adanya genangan, penuh genangan ketinggian air. Seperti itu. Tapi itu kalau seperti itu sudah ada semacam usulan ya Dinda ya. Ya, Usulan sudah. kegiatan supaya tidak banjir lagi. Sudah. Ya. Dan ini ya. Kegiatan apa itu Dinda dikasih masuk? Dan ini kami karena terbatas juga ruang, karena kami hanya sebagai perpanjangan tangan daripada kepala desa, tapi seringkali menyuarakan baik di Musrembang maupun melakukan pendekatan ke legislatif dalam hal ini anggota dewan untuk menyuarakan, karena saya memahami bahwasanya terkait masalah sungai itu bukan ranah dari ataupun dari desa, tetapi kami merasa punya tanggung jawab penuh apapun itu, segala sesuatunya ada di wilayah kami. Nah, karena itu butuh anggaran yang serius, yang dimana sekarang ini sudah terlihat bahwa sudah ada tindak lanjut, walaupun dikerja tidak seutuhnya dengan adanya alat berat yang sementara proses pengerjaan menindaklanjuti daripada pekerjaan pertama yang dilakukan di Sungai Matakal dari atas hingga sampai ke hilirnya. Iya, jadi nanti diserahkan juga di intervensi dari kabupaten ya, itu betul. Desa ya. Betul. Kalau selama ini kita lihat itu kan banyak maunya itu masyarakat. Betul. Melalui mungkin musyawarah itu tidak ada dia bilang apa gunanya musyawarah lagi, apa tidak pernah juga direalisasikan sedikit, apa ada tantangan seperti itu? Nah betul, itu tidak dipungkiri. Nah, baik di bawah maupun melalui forum yang dimana dihadiri oleh unsur masyarakat, seringkali bahkan ada rasa jenuh juga untuk hadir, rasa bosan kadang-kadang ingin hasil, tapi kan hanya sebatas formalitas saja untuk menggugurkan kewajiban pemerintah desa melaksanakan musyawarah. Tetapi itu tidaklah meramalkan buat kami ini selaku pemerintah desa, dalam hal ini kepala dusun, tetap memberikan pemahaman bahwasanya untuk di Kabupaten Polman tidak hanya satu desa. Pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi sangat menginginkan bahwasanya semua desa yang ada di setiap kabupaten ingin tercover, tapi karena lagi-lagi anggaran di sini terbatas, oleh karena itu ya memberikan suatu penjelasan yang bisa dipahami agar tidak lagi berkembang menjadi liar pemikiran-pemikiran yang tidak semestinya. Iya. Oh, kalau kita lihat di sana masyarakat itu kan daerah pesisir ya, dekat laut ya. Itu aktif ikut musyawarah, Dinda. Kalau ada pertemuan misalnya musdus atau musyawarah di desa. Ya, ini menjadi ya. Ini menjadi lucu juga. Ya. Kadang-kadang juga ketika tiba masanya ada kegiatan musdes, ya seringkali kami tempat undangan beberapa lembar itu, yang ada hanya itu saja, bahkan itu saja kadang-kala kendor. Ya oleh karena ya mungkin melihat daripada hasil daripada musyawarah itu, ya hanya sebatas dalam pembicaraan saja. Formal saja. Ya seperti itu. Ya sehingga di sini ya lagi-lagi saya lakukan pendekatan untuk kadang duduk bersama, kumpul dengan masyarakat, ya dengan mengajak beberapa orang dengan harapan ketika mereka sudah pahami, mereka dengan sendirinya akan memberikan informasi ke pada masyarakat yang lain. Seperti itu. Jadi tetap dilakukan pendekatan persuasi. Tetap kita lakukan pendekatan persuasi, betul. Kalau yang kayak misalnya dari Karang Taruna, RT RW aktif dari sana. Nah, 1 tahun terakhir ini untuk Karang Taruna, untuk khususnya di Bulu Bawang, saya tidak begitu melihat untuk Karang Taruna. Tetapi kalau untuk RT khususnya di dusun Bulu Bawang, itu sebagian aktif, sebagian tidak. Nah sekarang kalau misalnya Adinda ini dikasih ruang ruang penuh untuk membangun itu dusun Bulu Bawang, kira-kira kegiatan apa yang kita mau lakukan, inovasi apa yang mau kita lakukan di Bulu Bawang supaya itu bisa berdampak besar sama masyarakat dusunta. Kira-kira kegiatan apa itu, Dinda? Ya, tentunya kalau untuk hal kalian berpikir secara menyeluruh, ya tidak hanya satu aspek, baik infranya maupun dengan sosialnya, SDM-nya. Karena untuk di sana seringkali dibutuhkan suatu kebersamaan. Nah, faktanya sekarang kadang-kadang ada pengelompokan oleh karena adanya persaingan.
ada persaingan. Maka dengan ini, ketika diberikan suatu ruang untuk melakukan hal-hal positif di sana, ya tentunya lanjut untuk masalah infra di sana, karena banyak saja yang menjadi PL di sana, yang menjadi kendala. Tidak sekarang alhamdulillah sekarang sudah ada beberapa yang sudah terselesaikan mengenai ajuan suara dari bawah melalui Mustes. Sudah tercover, tetapi di sebagian titik lain belum tercover. Oleh itu, untuk menindaklanjuti daripada hal-hal yang belum teratasi, lalu kemudian untuk hal kemanusiaannya dengan memberikan suatu edukasi khususnya untuk anak-anak generasi pelanjut. Karena tak bisa dipungkiri juga dengan realitas sekarang ini, pengaruh lingkungan dan sangat luar biasa. Kira-kira kegiatan apa yang bagus itu ya untuk penguatan, semacam penguatan kapasitas atau pelatihan untuk para remaja itu ya? Ya. Nah, untuk dari awal dulu dari bawah, ya tentunya kita membentuk suatu kelompok di situ. Ya, suatu kelompok untuk sering dilakukan adanya suatu perkumpulan. Kayak Karang Taruna itu ya? Dengan sedianya kami mudah masuki untuk melakukan suatu pembinaan. Itu dengan menggabung mereka. Dengan memberikan juga ruang untuk berkegiatan supaya mereka ini merasa dibutuhkan. Jadi ketika ada sesuatunya ke depan yang terkait untuk hal kepentingan umum, mudah saja kita galang mereka. Itu. Jadi pembangunan di Buku Bawang itu bukan cuma infrastruktur, tapi bukan saja infrastruktur, hal kemanusiaannya juga. Ya, SDM dari para remaja. Betul. Ya, generasi Z istilahnya sekarang ya. Betul. itu yang perlu penting sekali kata. Terus sekarang ini kan masih dalam tahun pembangunan desa ini. Betul. Dan kepala dusun itu masuk sebagai anggota TPK ya. Betul ya, TPK. Nah, sejauh ini apakah sudah selesai semua kegiatan di tahun 2005 Dinda di Buku Bawang untuk Nah, kalau untuk tahun ini, untuk hal infra di Bulu Bawang, kayaknya tahun ini tidak ada kalau untuk tahun ini. Karena kami sudah sepakat juga bahwasanya kami melihat daripada anggaran juga, anggaran yang kami keluar di pemerintah desa, ya hanya sekian saja. Karena walaupun ada yang menjadi prioritas, tetapi kami pikir apalah arti kalau itu dibalik tidak sampai juga. Mending kita fokuskan di dusun lain. Jadi infra kegiatan fisik di Bulu Bawang tuh tahun 2025 tidak ada ya? Tidak ada. Tuh. Berarti kegiatan peningkatan kapasitas mungkin ya? Iya. Adapun yang lain yang sempat menjadi bank usulan, yang sempat mau ditindaklanjuti kembali ialah yang rehab posyandu. Posyandu untuk bangunannya. Namun karena adanya masalah teknis ini sehingga dirubahlah usulan itu. Ya, karena setelah dilakukannya peninjauan, kami berkoordinasi dengan Bu pendamping. Nah, kami lakukan peninjauan di posyandu yang ada di Bulu Bawang, bahwa dia sifatnya itu bukan permanen, dia semi permanen bangunannya. Tidak sepenuhnya bangunan batu. Rehab ini apa itu TK ya? Bukan TK. Lain TK. Posyandu. Kan ada bangunan di sana Pak, posyandu. Itu. Jadi kesimpulan daripada peninjauan kemarin itu bahwa ini harus bangun ulang. Kalau direhab itu tidak layak, sebab sebagian daripada bahan bangunannya di sana itu sudah banyak yang laku, yang menggunakan kayu. Iya. Kalau di tahun-tahun sebelumnya kan ada itu. Kalau misalnya untuk BLT masih ada BLT penibesaran di sana di Nah, kalau untuk BLT yang sekarang sudah diganti dengan penamaannya BLT ekstrim itu. Ekstrim ya, kemiskinan ekstrim ya. Masih ada. Masih ada beberapa. Ada sampai 20 orang. Sudah tidak sampai 20 orang. Karena ini basis ya. Iya, sudah agak bergeser penama personal ya. Pengalamannya Dinda ini sebagai TPK ini sekaligus juga kepala dusun. Kira-kira apa upayanya untuk terkait dengan mengupayakan transparansi pengelolaan kegiatan di sana? Apa yang sudah dilakukan Dinda? Mengupayakan supaya kegiatan itu berjalan secara transparan, pengelolaan anggaran juga dilakukan secara transparansi. Ada yang sudah dilakukan ya? Upaya apa yang dilakukan sebagai kepala dusun misalnya? Iya. Nah, kalau upaya yang saya lakukan itu kan sudah jelas juga di sana bahwa di setiap proyek ataupun pekerjaan fisik itu wajib hukumnya ada papan transparansi. Dan juga upaya yang dilakukan itu dengan berkoordinasi dengan Pak Desa.
Ya. Bahwasanya di setiap Jumat dia umumkan melalui masjid. Untuk penggunaan anggaran dengan pos-posnya itu juga. Iya. Supaya masyarakat tahu bahwasanya rupanya dengan dana desa yang ada di Patampanua tidak hanya berfokus ke soal fisik, dalam hal ini infrastruktur, rupanya banyak hal-hal yang lain. Itu untuk tidak sampai timbul di pikiran yang tidak semestinya. Itu. Dengan jalan begitu. Dengan cara begitu berkoordinasi dengan Pak Desa, bahwasanya disampaikan di beberapa masjid untuk agar masyarakat memahami bahwasanya rupanya anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa tidak hanya menuju ke hal fisik. Iya. Oke, Dinda. Iya. Kalau selama ini kan hampir 3 tahun jadi kepala dusun ya. Kira-kira apa tantangan terbesarnya semenjak 3 tahun itu yang kita alami sebagai kepala dusun di sana? Misalnya ada yang berkelahi kah segala macam, ini gimana? Nah, ini luar biasa sekali. Luar biasa sekali Pak, kalau soal tantangan itu luar biasa sekali, karena kami ini sebagai orang lapangan, kami pemain tunggal di bawah. Kami pemain tunggal. Contoh. Tantangan di sini adalah mengenai hal fisik dulu ya, sebelum ke aspek yang lain. Hal infra. Kadang-kala masyarakat taunya tanggung jawabnya desa. Iya. Nah, saya gambarkan Pak, yang jalan rumpa itu ada jalan itu sebagai bahu jalan itu sudah jatuh ke sungai. Itu yang seringkali ada kritikan dari masyarakat. Dengan bahasa tegasnya itu bahwasanya ada saja Pak Dusun di rumpa. Sering dilintasi gunakan ini jalan, tapi kok hanya seperti saja tidak dikerja. Tapi itu saya biasa saja, karena itu yang dikonsumsi bukan persoalan saya. Itu kritik. Itu kritikan itu. Justru saya terpacu untuk melakukan suatu tindakan dengan melakukan koordinasi dengan kepala desa. Perbaikan ya. Iya, dengan melakukan juga koordinasi dengan anggota dewan. Selain itu Dinda masih ada ya. Nah, mengenai tantangan-tantangan yang saya lakukan selama ini, yang kadang berat itu adalah ketika ada masalah kriminal maupun dengan masalah perdata sengketa tanah. Nah, ketika saat itu malah menengahi suatu perkara sengketa tanah, mereka ini menganggap bahwa kami memihaki salah satu pihak. Berarti kami di situ. Padahal kami ini menegakkan suatu kebenaran untuk menjaga jangan sampai ini tersebut kembang karena dicampuri oleh pihak-pihak lain. Jadi sebagai kepala dusun. Sebagai kepala dusun tentunya kami ini tidak hanya melihat daripada yang berkasus, tapi juga melihat daripada yang membelakangi mereka. Jadi harus kita lihat juga di sini. Gitu ya. Ya tentunya kami di sini tidak hanya bagikan jurus itu, jangan hanya memiliki hanya beberapa jurus saja. Harus banyak memiliki trik-trik di bawah untuk dapat menyelesaikan suatu perkara. Terkadang walaupun dia salah, tetap kita benarkan dulu untuk kita tarik ketika ada masa kita harus rangkul dia. Jadi ada semacam manajemen konflik ya. Ya betul. Penyelesaiannya ya. Ya, ada trik-trik tersendiri. Luar biasa ya selama 3 tahun itu, tantangan luar biasa. Betul Pak ya. Tak mengenal karena di waktu malam, di tengah malam pun. Luar biasa. Terakhir ini Dinda, Pak Dusun itu. Iya kan ya. Kira-kira apa harapannya Pak Dusun terbesarnya untuk terkait dengan di Dusun Bulu Bawang? Iya. Tentu harapan saya untuk khususnya di Dusun Bulu Bawang, ya masyarakat di sini terus aktif memberikan suatu partisipasi, karena kami sadar di sini bahwasanya hal-hal yang ada di dusun sana, di dusun kami di Dusun Bulu Bawang, tidaklah semuanya kami bisa pikirkan. Yang tentunya di sini butuh suatu kebersamaan ataupun masukan dari bawah. Lalu kemudian ya dari pemerintah desa sendiri ya tentunya berharap tidak hanya kami selaku kepala dusun, tapi ya untuk unsur desa terkadang harus aktif turun ke bawah, karena masyarakat kondisinya sekarang itu Pak, nanti kadang dia ketika menaruh harapan untuk bersuara melalui forum itu sedikit sekali kita bisa harapkan, ya kadang-kadang hanya bisanya bersuara di bawah. Olehnya itu penting di sini dilakukan ya, walaupun hanya kunjungan biasa. Dengan kunjungan biasa itu berkunjung ke rumah-rumah warga, dengan sendirinya warga pada kumpul hingga pada saat berkumpulnya situ timbullah suatu usulan-usulan. Dan ini yang saya lakukan Pak sebelum melakukan musyawarah desa melalui tingkat bawah dulu musyawarah dusun. Saya lakukan dulu pertemuan awal
tanpa mereka sadari bahwa tujuan saya ini untuk menggali gagasan ataupun aspirasi mereka, agar ketika tiba saatnya musyawarah dusun hingga sampai ke musyawarah desa, karena saya meyakini tidak semuanya bisa disuarakan, bisa ada terlupakan. Oleh itu, saya sudah lakukan hal itu agar semuanya bisa, tidak ada yang terlupakan. Jadi makanya kemarin Pak, saat kita lakukan mus di Lumpak sana, itu ada catatan besar itu, karena semuanya sudah lakukan. Karena saya yakin ketika tidak saya lakukan dari awal, bisa saja ada yang terlupakan. Banyak ya. Iya. Apalagi kondisinya masyarakat ketika diundang untuk habis rapat, itu ketika rapat itu pikirnya apa nih, kita habis seperti itu hanya menggugah kewajibannya saya ini pemerintah desa bersama dengan unsur yang lain. Ya, namun pelaksanaan di bawah itu. Gitu. Oke, Pak Dusun. Siap, Pak. Luar biasa ini. Pengalamannya Dinda Yusuf ini sebagai kepala dusun di Dusun Bulu Bawang. Selama 3 tahun, tantangan, kemudian bagaimana memajukan dusunnya sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan di channel ini, di Terok Empat Banua, ini memberikan kita informasi bagaimana di Dusun Bulu Bawang dan apa yang sudah dilakukan. Seperti itu tadi yang disampaikan oleh kepala dusun. Terima kasih Pak Dusun atas kesempatannya. Sama-sama. Sehat selalu Dinda. Amin. Semangat Ki dalam memajukan desa. Dan sampai jumpa di Terok Empat Banua selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.